Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septina Timur. Halo semuanya, salam sehat semuanya. Ada beberapa materi yang ingin saya sampaikan. Nah, materi yang pertama itu adalah syarat-syarat kita menjadi warga negara Indonesia yang baik. Nah, yang pertama itu penjelasannya adalah berusia 18 tahun atau sudah berumah tangga. Nah, yang kedua, pada waktu pengajuan permohonan bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia selama 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun. Nah, yang ketiga itu adalah sehat jasmani dan rohani. Yang keempat, dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, yang kelima itu tidak pernah dijatuhi pidana karena mengancam dengan pidana penjara selama 1 tahun ataupun lebih. Nah, yang keenam itu jika dengan memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi berkewarganegaraan yang ganda. Nah, yang ketujuh ini memiliki pekerjaan yang tetap ataupun tidak tetap. Nah, yang ke-8 adalah itu yang paling penting adalah membayar uang pewarganegaraan ke kas negara. Soal selanjutnya adalah pengertian bipatri. Nah, bipatri ini adalah orang yang memiliki kewarganegaraan yang ganda. Nah, dua kewarganegaraan tersebut bisa terjadi karena anak yang lahir di negara yang A yang menganut asas ius soli, itu yang mengartikan kayaknya berdasarkan tempat tinggal. Namun orang tua anak tersebut merupakan negara B yang menganut asas ius sanguinis. Nah, yaitu yang artinya yang berdasarkan keturunan biologis. Soal selanjutnya yaitu adalah tentang apatride. Nah, apatride ini adalah istilah untuk orang-orang yang tidak memiliki kewarganegaraan. Contohnya, seorang anak dari orang tua warga negara X yang menganut ius soli dilahirkan di negara Y. Nah, yang menganut ius sanguinis tidak memperbolehkan kewarganegaraan baik negara X karena tidak lahir di sana, maupun kewarganegaraan Y karena bukan merupakan kewarganegaraan Y. Nah, karena bukan keturunan warga negara tersebut, akibatnya anak tersebut tidak memiliki kewarganegaraan. Itulah yang disebut dengan apatride. Selanjutnya adalah latar belakang wawasan Nusantara. Nah, wawasan Nusantara ini sebagai geopolitik Indonesia dikembangkan berdasarkan latar belakang filosofi sebagai berikut. Yang pertama itu adalah latar belakang filsafat Pancasila. Nah, falsafah Pancasila yang mengandung nilai-nilai keimanan dan ketakwaan, keadilan, keberadaan, persatuan dan kesatuan, musyawarah untuk mencapai mufakat serta kesejahteraan guna menciptakan suasana damai dan tentram menuju kebahagiaan. Nah, penjelasan yang kedua, latar belakang aspek kewilayahan Nusantara, pengembangan wawasan Nusantara mulai dari kondisi objektif, geografi, Indonesia mengandung beragam kekayaan alam, baik yang di dalam maupun di atas permukaan bumi, hingga potensi di udara dan di ruang antariksa. Nah, selanjutnya itu latar belakang aspek sosial budaya. Dikembangkan berdasarkan kondisi objektif bangsa Indonesia yang beraneka ragam budaya, adat istiadat, agama, bahasa, serta sistem kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan. Itu adalah latar belakang aspek kesejahteraan. Nah, dikembangkan berdasarkan aspek kesejahteraan atas dasar pengalaman sejarah yang tidak menerima terulangnya perpecahan dalam lingkungan bangsa dan Indonesia. Soal selanjutnya adalah sebutkan
wadah. Nah, wadah itu adalah counter. Nah, wadah kehidupan masyarakat berbangsa bernegara meliputi seluruh wilayah Indonesia yang memiliki sifat serba Nusantara dengan kekayaan alam dan pendudukan serta keanekaragaman budaya. Nah, yang kedua itu adalah isi atau konten. Nah, mencapai aspirasi yang berkembang di masyarakat maupun cita-cita dan tujuan nasional seperti tersebut di atas bangsa Indonesia harus mampu menciptakan persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan dalam dan kehidupan nasional yang berupa politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan. Ketiga, tata laku. Nah, hasil interaksi antara wadah dan isi wawansantara yang terdiri dari beberapa tadi. Nah, tata laku ini adalah batiniah, yaitu mencerminkan jiwa, semangat, dan mentalitas yang belak dari bangsa Indonesia. Nah, tata laku inilah lahirlah, yaitu tercermin dalam tindakan, perbuatan, perilaku dari bangsa Indonesia. Kedua tata laku tersebut mencerminkan identitas jati diri atau kepribadian bangsa berdasarkan kekeluargaan dan kebersamaan yang memiliki rasa bangga dan cinta tanah air terhadap yang ingin menimbulkan rasa rasionalisme yang tinggi dalam semua aspek kehidupan nasional. Nah, soal selanjutnya itu adalah hubungan wawasan Nusantara dan ketahanan nasional. Nah, wawasan Nusantara merupakan cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai lingkungan dan geografis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945 untuk mewujudkan cita-cita bangsa. Ketahanan nasional ini pada umumnya dititikberatkan pada kekuatan militer bandingkan kekuatan lain. Dalam pembangunan negara, ketahanan nasional Indonesia sebagai negara multikultural sangat dipengaruhi oleh keserasian ideologi, politik, sosial budaya, dan militer. Sedikit saja gesekan terhadap sara kondisi ketahanan nasional Indonesia terganggu. Tidak jarang isu-isu yang dihembuskan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab secara sengaja menuai konflik berbagai daerah Indonesia. Nah, maka wawasan Nusantara lah yang menjadi solusi untuk menghindari pertikaian dan tetap mengarahkan demi tercapainya tujuan nasional. Nah, kesimpulannya itu adalah wawasan Nusantara adalah ide, pedoman, atau landasan Indonesia untuk mewujudkan suatu ketahanan nasional yang kuat, tangguh, guna menjaga, mempertahankan, mengembangkan, dan mencapai cita-cita Indonesia sesuai dengan Pancasila Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nah, sekian penjelasan dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan